Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah walaupun secara online. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita, mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian, Suci, Suci, Suci. Mari satukan hati kita berdoa.
Ya Tuhanlah Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Kau masih memberikan kami kekuatan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan bagi kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, kami rindu Tuhan memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kehadiran kami ya Tuhan saat ini boleh berkenan di hadapan Engkau dan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami dan kekuatan kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami ya Tuhan, yang online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan, hanya Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Kau yang boleh lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan, di tengah masa-masa ini ya Tuhan, masa yang sulit ini Tuhan, di tengah pandemi ini. Tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, sungguh Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adalah satu kerinduan kita bersama saat nanti kita bertemu dengan Bapa kita di surga, bertemu dengan Tuhan kita, Dia bisa memanggil kita hamba yang baik dan setia. Di saat-saat seperti ini, kesetiaan kita diuji. Di saat kita hanya bisa beribadah secara online, inilah ujian kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk kita boleh terus mengiring Tuhan apapun situasinya. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun dan bahkan dalam keadaan yang senang, kesetiaan kita diuji. Biarlah kita boleh teruji menjadi hamba yang baik dan setia. Mari kita akan pujian, tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup
ku tetap setia, ku melayanimu. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena ini ibadah secara online, maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita akan mengangkat pujian kembali, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan dan juga syafaat. Saya persilakan hambanya, Pendeta Andreas Tejo, untuk memimpin dalam doa. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga
bersyukur dan terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan beri kepada kami. Kami juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan masih beri kepada kami untuk kami bersama-sama menjalani akan kehidupan kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami membawa persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami mau berdoa menyerahkan tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah apa yang sudah kami lakukan boleh mempermuliakan Engkau. Berkati para pemimpin kami yang mengelola akan keuangan. Biarlah Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat di dalam mengelola akan keuangan ini. Sehingga 1 sen pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, begitu banyak saudara kami yang saat ini sedang mengalami dampak COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami, agar mereka pun boleh menangani akan penanganan COVID-19 ini dengan baik, dengan hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Engkau. Tuhan, biarlah saudara kami yang mengalami dampak COVID-19, pemerintah pun boleh cepat tanggap dan menanganinya dengan baik, sehingga saudara kami yang mengalami kelaparan ataupun kesulitan oleh karena dampak COVID-19, mereka pun boleh terbantukan oleh bantuan-bantuan ini. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan pemimpin bangsa kami. Berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat, berikan koordinasi yang baik antara pemimpin pusat dengan pemimpin daerah, agar komunikasi itu boleh berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya apa yang sudah diputuskan boleh disampaikan kepada warga masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan akan sinode sidang Kristus ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati agar sinode sidang Kristus ini boleh mengayomi, boleh melayani dengan hikmat yang datang daripada Engkau. Berkati pendeta Andrew dan juga pendeta Yeskil, agar mereka pun boleh bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas, mengayomi, melayani dengan baik apa yang menjadi keputusan di dalam sinode ini boleh disampaikan dengan baik kepada gereja-gereja sidang Kristus yang ada di Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk setiap dana-dana yang dibutuhkan untuk program-program daripada sinode ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan juga akan mencukupkan dan menyediakannya. Terima kasih ya Bapak, hamba berdoa menyerahkan untuk BKGS ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati agar badan kerjasama gereja-gereja di kota Sukabumi ini boleh melakukan kerjasama yang baik, melayani satu dengan yang lain gereja-gereja yang ada di kota Sukabumi ini dengan baik. Boleh terjadi kerukunan, boleh terjadi kerjasama sehingga gereja-gereja di kota Sukabumi ini boleh bersatu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa menyerahkan juga para pemimpin gereja Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, para majelis, berikan kerjasama, ikatan kasih satu dengan yang lain, sehingga para pemimpin ini boleh melakukan tugasnya, memimpin jemaat Tuhan lebih dekat, mengenal akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan satu persatu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati akan Ibu Tati yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan tolong segala sakit penyakit yang dialami. Tuhan berkati juga Ibu Inge, Ibu Bunawan, Ibu Meli yang saat ini sedang di ruang ICU oleh karena perawatan. Kiranya Tuhan tolong jamah Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakitnya. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Guatnyo dalam operasi yang sudah dilakukan, masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan terus akan memberkati sehingga kaki yang sakit itu boleh Tuhan pulihkan. Tuhan berkati juga untuk Ibu Lihonyo
ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati orang tua ini agar ia pun boleh tetap kuat, boleh tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Berkati Ibu Li Lan Yin, Ibu Tong Kui Kiao. Kami mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam masa-masa tua Tuhan, Tuhan berikan penghiburan sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, berkati juga Bapak Herman yang saat ini juga kurang sehat oleh karena batuk-batuk sehingga mengganggu aktivitasnya di panti. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati juga akan Bapak Teh Hyuhin, Bapak Suparman, Bapak Jem, dan juga Bapak Yusak Mercusuar, agar mereka pun Tuhan pulihkan segala sakit penyakitnya. Terima kasih ya Bapak, hamba berdoa menyerahkan juga jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami dampak oleh karena dampak COVID-19 ini, sehingga mereka pun mengalami kesulitan di dalam ekonomi keluarga mereka. Tuhan tolong hiburkan dan kuatkan mereka agar mereka pun boleh tetap setia kepada Engkau dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anak kami di dalam studi, berikan hikmat, kepandaian, baik yang pelajar-pelajar ataupun mahasiswa, biarlah mereka pun boleh tetap setia belajar di rumah, mentaati akan aturan-aturan yang telah pemerintah sampaikan kepada mereka. Biarlah Tuhan tolong agar mereka pun boleh stay di rumah, belajar di rumah, melakukan pekerjaan di rumah dengan baik. Terima kasih ya Bapak, biarlah kurikulum yang hendak dicapai pun boleh tercapai, dan pada akhirnya anak-anak kami pun boleh menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih ya Bapak, hamba berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Yohanita yang saat ini sedang mengandung. Kiranya Tuhan tolong agar anak yang ada dalam kandungannya ini boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, sehingga pada waktunya anak ini boleh dilahirkan sesuai dengan waktu dan kehendak Engkau. Tuhan berkati juga dana yang dibutuhkan di dalam proses persalinan. Kiranya Tuhan yang akan mencukupkan dan menyediakannya. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan akan gereja Sidang Kristus di Sukabumi ini ke dalam tangan-Mu, dan juga gereja-gereja Sidang Kristus yang lain yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan tolong lawat mereka dan memberkati mereka. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi Pemuda Remaja atau SKY dengan lagu Joy atau Sukacita.
turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness. For you are good. You have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness. For you are good. For you are good. For you are good. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca firman dan merenungkan firman untuk setiap hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa, pada saat ini Engkau memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama membaca akan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Biarlah sungguh kami boleh mengerti, memahami akan setiap firman yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu hari ini Tuhan boleh menolong, menuntun akan setiap hidup kami di hari-hari kami ke depan. Mari Roh Kudus-Mu terangilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu sekalian, pada bulan ini kita bersama-sama belajar satu tema firman Tuhan, satu karakter yang begitu penting yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu berbicara mengenai kesetiaan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, kita mengenal bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Dan minggu yang lalu kita belajar karena Allah yang setia, biarlah kita juga belajar untuk kita tetap setia di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar mengenai kesetiaan, bagaimana ternyata kesetiaan itu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara pasti mau yang namanya berkat. Oleh sebab itu mari kita dengar firman Tuhan baik-baik, kita belajar, kita bawa hati kita dengan kerendahan hati, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Apa yang hendak Tuhan katakan kepada setiap kita tentang kesetiaan pasti mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara setia itu bicara mengenai berpegang teguh, ya, atau berbicara mengenai bahwa setiap kita punya komitmen di dalam hidup kita. Kita berpegang teguh terhadap apa yang telah kita komitmenkan. Kita berpegang teguh atas apa yang kita telah putuskan di dalam hidup kita. Kita berpegang teguh terhadap apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak hal memerlukan kesetiaan. Di dalam kita bekerja, ya, di dalam sebuah perusahaan atau di sebuah toko, apapun pekerjaan kita butuh yang namanya kesetiaan. Di dalam gereja Tuhan juga butuh kesetiaan hamba Tuhannya terhadap gerejanya, kesetiaan jemaat terhadap gerejanya. Demikian juga terlebih-lebih bagaimana kita boleh setia kepada Allah yang kita percaya. Oleh sebab itu hari ini kita melihat bahwa kita tidak pernah rugi
ketika kita membangun karakter kesetiaan di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, berkat-berkat akan terus nyata di dalam hidup kita jika kita adalah menjadi orang yang setia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada sebuah cerita di negara barat tentang seekor anjing yang setia menemani seorang ibu. Dikatakan tinggallah sepasang suami istri di sebuah desa. Mereka memiliki seekor anjing yang jinak, tapi bukan hanya jinak saja. Anjing itu juga adalah seekor anjing yang pintar. Nah, diceritakan bahwa anjing ini selalu menemani ibu ini kemanapun ibu ini pergi. Dan yang lebih menarik lagi, setiap hari Minggu ketika ibu itu pergi ke gereja, anjing ini juga mengikuti akan ibu ini pergi ke gereja. Ya, setiap masuk ke gereja, anjing ini selalu duduk di samping ibu tersebut dan mengikuti ibadah sampai selesai. Nah, sangat luar biasanya lagi bahwa anjing ini tidak melakukannya dalam hitungan hari, tetapi dia sudah melakukannya di dalam hitungan bulan, bahkan di dalam hitungan tahun. Bagaimana anjing ini begitu setia menemani seorang ibu beribadah di sebuah gereja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ternyata ibu ini punya seorang suami. Dan dikisahkan bahwa suaminya ini adalah seorang pemabuk. Suaminya itu suka sekali mabuk, ya. Karena perangainya ini, karena karakternya ini, karena perbuatannya ini, suaminya ini tidak pernah pergi yang namanya ke gereja. Jadi setiap minggu hanya ibu ini yang ditemani anjing untuk beribadah, pergi ke gereja. Satu pergumulan ibu ini tentunya adalah dia memiliki satu kerinduan yang sangat besar, bahwa suaminya pada suatu hari akan bertobat. Suaminya suatu hari akan menyesali apa yang dia sudah lakukan selama ini. Dan terlebih lagi satu kerinduan ibu ini adalah suatu hari suaminya boleh menginjakkan kakinya di dalam gereja. Namun apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun, ternyata ibu itu mengalami sakit. Ibu ini mengalami sakit semakin hari, sakitnya semakin parah. Ibu ini sudah pergi ke dokter, berobat ke dokter, tapi belum terjadi perubahan. Hingga pada suatu hari diceritakan bahwa ibu ini meninggal dunia. Ketika ibu ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Saudara-saudara, ternyata walaupun ibu ini sudah tidak ada, setiap hari Minggu, ya, anjing ini pergi ke gereja. Mungkin kita berpikir kok tahu ya anjing itu akan hari Minggu, ya. Tapi dikisahkan bahwa memang sungguh itulah kenyataannya. Setiap hari Minggu, ya, anjing ini pergi ke gereja. Mungkin karena anjing ini sudah terbiasa, ya, untuk pergi ke gereja. Nah, hal ini dilakukan tidak hanya satu kali, dua kali, tetapi beberapa kali, sampai suami daripada ibu itu bingung. Setiap hari Minggu kemana anjing itu pergi? Setiap hari Minggu anjing itu tidak ada di rumah, ya. Sehingga pada suatu hari bapak ini penasaran, gitu ya. Lalu dia mulai mengikuti anjing itu, kemana anjing itu pergi. Ternyata anjing itu pergi ke sebuah gereja, dan anjing itu telah membawa bapak itu sampai ke gereja. Dan apa yang dilakukan oleh bapak itu? Ketika bapak itu melihat anjing itu masuk ke dalam gereja, bapak ini terus mengikuti akan anjing itu. Dan betapa kagumnya bapak ini ketika melihat selama ibadah itu, anjing itu tetap duduk di tempatnya. Bapak itu pun ketika dia duduk di tempatnya, bapak itu pun terkagum dengan apa yang dilakukan anjing itu. Tetapi lebih daripada itu, ketika bapak itu mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu itu,
Bapak itu pun mengalami satu pertobatan. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya ketika firman Tuhan disampaikan. Dan pada akhirnya diceritakan bahwa Bapak itu akhirnya bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ya, seseorang mengalami satu pertobatan. Akhirnya Bapak itu bertobat seperti yang diimpi-impikan, yang dirindukan oleh istrinya. Itu karena apa? Karena kesetiaan seekor anjing membawa dampak yang sangat luar biasa bagi seorang bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kesetiaan pasti mendatangkan berkat bagi setiap kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Mari kita membuka Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Nanti Alkitab Suara akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf, ya, kita tahu Yusuf ketika sampai dia berumur 17 tahun, hidupnya begitu senang. Dia menjadi kesayangan dari ayahnya yaitu Yakub. Bagaimana tidak? Ya, Yakub begitu menyayangi Yusuf karena Yusuf dilahirkan dari seorang wanita yang begitu sangat dia cintai. Bahkan Yusuf lahir di masa tua daripada Yakub. Oleh sebab itu Yakub begitu mengasihi dan begitu sayang kepada Yusuf sampai sebuah jubah yang indah disediakan Yakub hanya bagi Yusuf. Tidak untuk saudara-saudaranya, spesial, istimewa, khusus. Hanya seorang yang bernama Yusuf. 17 tahun Yusuf hidup di dalam satu kehidupan yang nyaman, yang senang, yang bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia berusia 17 tahun dikatakan bahwa dia disuruh ayahnya untuk pergi melihat kakak-kakaknya yang sedang menjaga domba-domba di padang. Yusuf adalah seorang yang taat kepada ayahnya. Ketika ayahnya memerintahkan untuk dia pergi, dia langsung pergi, ya, melihat akan kakak-kakaknya. Tapi apa yang terjadi? Kakak-kakaknya, kakak kandungnya, orang yang sangat terdekat dengan dirinya, orang yang paling dekat dengan dirinya, melakukan satu kejahatan bagi diri Yusuf. Ya, pertama-tama mereka ketika melihat Yusuf, mereka ingin membunuh Yusuf. Mereka pikir mereka harus melenyapkan Yusuf dari tengah-tengah mereka. Tapi kita melihat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan terhadap Yusuf itu tidak pernah gagal. Tuhan ingin mengangkat Yusuf menjadi pemimpin melalui 2 mimpi yang pernah dialami oleh Yusuf. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sehingga pada akhirnya apa? Dikatakan kakak-kakaknya tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi kakak-kakaknya ini menjual Yusuf kepada orang asing. Saudara-saudara sekalian, satu peristiwa, satu kejadian yang tentu sangat menyakitkan secara manusia. Bagaimana ya orang yang paling dekat itu menjual akan saudaranya sendiri. Nah, kita melihat Yusuf dijual kepada orang di Mesir. Pada akhirnya Yusuf meninggalkan daerah tempat tinggalnya yang dia sudah sangat kenal. Dia meninggalkan tempat tinggalnya yang biasa dia ada sehari-hari di sana. Tapi dia harus pergi tinggal di negara asing. Ya.
Negara asing, negara yang dia tidak pernah tinggal di sana. Tapi saat itu dia harus tinggal di sana. Dia harus tinggal tanpa orang yang menyayangi dia. Tanpa ayahnya Yakub yang begitu menyayangi dia. Dia sendiri. Ya, pada waktu itu di tanah asing. Namun perjalanan hidup Yusuf tidak hanya sampai di situ. Ketika dia hidup di rumah Potifar, Tuhan mulai mengangkat Yusuf kembali. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Dia menikmati semuanya itu. Yusuf harus difitnah. Dia difitnah oleh istri Potifar. Ya. Dia dikatakan yang tidak-tidak oleh istri Potifar. Sehingga pada akhirnya tuannya Potifar menjebloskan dia di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita dengar tadi ini menceritakan bagaimana apa yang terjadi dengan hidup Yusuf ketika dia berada di dalam penjara, ya. Ketika dia mengalami satu hal yang membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak enak, dia hidup di dalam penjara. Tapi kita melihat bahwa disinilah kita melihat bahwa Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun dia ada di dalam penjara, satu tempat yang tidak nyaman, satu tempat yang tidak enak. Tapi kita akan melihat bagaimana kesetiaan Yusuf kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup Yusuf tidak jauh beda dengan perjalanan hidup setiap kita. Kita mengalami apa yang sama, ya, seperti yang Yusuf alami. Ada kalanya kita berjalan di dalam satu kehidupan yang begitu aman, nyaman, ya, senang, sukacita, bahagia. Tapi ada waktunya, ada kalanya kita juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan akan diri kita. Hal-hal yang membuat kita tidak aman di dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan belajar bagaimana di dalam keadaan yang seperti itu kita tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana kita di dalam keadaan yang sekalipun begitu kelam, begitu gelap, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita akan melihat ketika Yusuf setia kepada Tuhan, hidup Yusuf tetap diberkati oleh Tuhan walaupun dia ada di dalam penjara. Mari kita melihat akan berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi hidup Yusuf ketika dia berada di dalam penjara. Yang pertama, di dalam ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan walaupun Yusuf di dalam penjara, walaupun Yusuf pada waktu itu di dalam keadaan yang tidak nyaman, walaupun Yusuf pada waktu itu ya di dalam keadaan yang tidak aman, tetapi dikatakan bahwa Yusuf tetap dapat menikmati kenyamanan dan kekuatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita perlukan ketika kita mengalami kesusahan? Apa yang kita perlukan ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini? Ketika terjadi pandemi COVID-19. Apa yang kita butuhkan di saat kita tidak dapat menikmati hidup kita lagi secara bebas? Apa yang kita sangat dambakan? Ya, ketika hidup kita ya tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kemarin anak saya yang kecil bertanya kepada emaknya, ya. Dia tanya kepada emaknya, "Mak, kalau pandemi COVID-19 ini berlalu, kira-kira emak pertama kali mau pergi kemana?" Gitu ya. Lalu emaknya menjawab,
mau pulang ke rumah. Ya, udah kangen, udah meninggalkan rumah begitu lama, udah berbulan-bulan meninggalkan rumah. Jadi dia bilang kalau udah lewat pandemi COVID-19, dia pengen balik ke rumahnya. Nah, banyak kerinduan kita, keinginan kita ketika kita hidup di dalam masa-masa yang membuat kita tidak nyaman. Kita mulai merancang, setelah masa ini berlalu, apa yang hendak aku lakukan? Aku hendak pergi kemana gitu ya? Aku ingin melakukan apa? Banyak hal kita rancang ya. Dengan berharap bahwa sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat sesuatu yang susah itu akan berlalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini Yusuf di tempat yang tidak nyaman, tetapi dia bisa menikmati kenyamanan itu. Karena apa? Karena dikatakan apa? Tuhan melimpahkan kasih setianya. Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu begitu setia ya kepada Yusuf. Menunjukkan bahwa Tuhan terus, kesetiaan Tuhan terus dilimpahkan melalui pemeliharaan Tuhan terhadap hidup Yusuf. Allah setia, Allah yang setia itu memelihara akan hidup Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada seorang tukang tahu. Pekerjaannya tukang tahu, berarti setiap hari dia buat tahu gitu ya. Nah, seperti biasanya setiap hari dia sudah buat tahu, lalu dia biasanya pergi ya, melewati perlintasan sawah, lalu dia naik angkot, lalu dia pergi ke pasar untuk menjual tahunya. Nah, pada satu hari dia sudah siap, dagangannya udah siap ya. Jadi pagi-pagi dia sudah siap, lalu dia mulai berjalan melintasi akan persawahan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia pikul tahu itu di persawahan, ya, di tengah perjalanan dia jatuh. Ya, dia jatuh di persawahan itu dan ternyata semua tahunya itu hancur, semua tahunya itu remuk gitu ya. Tidak ada yang bentuknya utuh seperti sebuah tahu. Nah, pada waktu itu betapa kecewanya tukang tahu itu. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setiap pagi sebelum aku berdagang, aku berdoa kepada Tuhan. Aku minta Tuhan pimpin, Tuhan jaga aku, Tuhan tibakan aku di pasar. Aku berharap Tuhan, aku minta berkat daripada Tuhan, biar tahuku laris hari ini. Tapi mengapa Tuhan? Kok hari ini semua tahuku hancur? Aku gak bisa berdagang. Ya, aku harus kembali ke rumah karena gak ada yang mau beli tahuku, semuanya hancur. Betapa kecewanya tukang tahu ini. Lalu dia kembali pulang ke rumahnya dengan kekecewaan kepada Tuhan. Hari ini aku gak bisa berdagang. Hari ini aku gak dapat uang. Aku kecewa. Aku kecewa kepada Tuhan. Tetapi beberapa lama kemudian ada tetangganya yang datang kepada dia. Ya, dia katakan begini, dia datang ke rumah tukang tahu ini, dia kaget gitu ya. Tetangganya ini kaget lihat tukang tahu itu. Ya, kok tukang tahu itu masih hidup gitu loh. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Ternyata tetangganya ini mendengar bahwa angkot yang biasa dipakai oleh tukang tahu ini untuk membawa dia ke pasar itu mengalami kecelakaan, masuk ke dalam jurang dan semua penumpang yang ada di dalamnya meninggal dunia. Wah, betapa kagetnya tukang tahu ini. Ya, ternyata dia adalah satu-satunya orang yang lolos dari kecelakaan itu. Kalau tidak, dia akan mengalami hal itu. Dia akan mati di dalam jurang. Wah, tukang tahu ini semakin tahu. Tuhan pelihara hidupku. Hari ini walaupun aku gak bisa berdagang, Tuhan ternyata pelihara hidupku. Hari ini aku masih bisa hidup. Terlebih lagi apa yang terjadi, saudara? Sore hari ada seorang tukang ternak, ya, ternak bebek. Dia mencari tahu yang sudah hancur. Ya, dia tanya ke sana ke sini nggak ada gitu ya. Semua tahu itu yang dijual biasanya utuh gitu ya. Nggak ada tahu yang
hancur. Sampailah dia tanyakan ini kepada tukang tahu ini. Dia katakan, aku butuh tahu yang hancur, dia bilang. Ya, kamu ada nggak tahu yang hancur, gitu ya. Semakin kagetnya tukang tahu ini, ya. Wah, luar biasa. Ternyata tahuku tidak terbuang percuma. Ya. Ada yang membelinya, bahkan memborongnya. Sampai tahunya yang hancur itu semuanya laku, dibeli oleh tukang peternak bebek itu. Semakin menyadari tukang tahu ini, Tuhan pelihara hidupnya. Walaupun hari ini aku tidak bisa berjualan di pasar, menjual tahu, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk memelihara akan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah Tuhan juga akan pelihara hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita. Mungkin bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Yang kedua, berkat apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang tetap setia kepadanya? Selain pemeliharaan Tuhan, tentu hal yang kedua yaitu selalu ada pertolongan Tuhan. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam hidup kita? Dunia mengatakan bahwa kita itu butuh pangan, butuh sandang, ya, butuh papan. Katanya itu kebutuhan hidup seorang manusia. Tapi saya katakan hari ini bahwa di dalam hidup kita kebutuhan yang paling besar adalah kebutuhan kita terhadap Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita nggak bisa kita berjalan sendiri. Siapa yang sanggup menjalani hidup ini sendiri? Gak ada yang sanggup. Mengapa begitu banyak orang? Walaupun orang itu terkenal, walaupun itu orang kaya, walaupun orang banyak posisi, punya pekerjaan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya mereka bunuh diri. Karena mereka gak sanggup menjalani hidup ini. Apalagi kita, betul? Apalagi saya, gitu ya. Apalagi saya. Saya gak punya kesanggupan untuk menjalani hidup ini. Tapi saya bersyukur, saya punya Tuhan yang selalu siap sedia menolong saya. Tuhan yang sama dengan saudara. Tuhan yang siap sedia menolong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, demikian juga dengan hidup Yusuf ketika dia berada di dalam penjara. Di dalam ayat 22 kita melihat semuanya ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Ayat 22 dikatakan apa? Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Diceritakan bahwa Yusuf itu tidak lama untuk menjadi seorang tahanan di dalam penjara. Tidak butuh waktu yang lama. Dia menjadi seorang tahanan. Karena apa? Karena diceritakan bahwa selanjutnya dia menjadi penguasa di dalam penjara itu. Bagaimana kepala penjara itu mempercayakan Yusuf semua tahanan. Bukan 1-2 tahanan, tapi seluruh tahanan. Semuanya dipercayakan pada Yusuf. Dan pekerjaan apa yang harus dilakukan di dalam penjara, Yusuflah yang melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yusuf bukan menjadi seorang tahanan, tapi dia menjadi seorang pemimpin atas seluruh tahanan yang ada di dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Saya percaya kepala penjara itu gak kenal siapa Yusuf. Mereka baru berjumpa di dalam penjara. Tetapi mengapa kepala penjara itu begitu percaya kepada Yusuf? Saya percaya itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang melakukannya. Dan kita melihat di sini Bapak, Ibu, Saudara, melalui kebaikan kepala penjara, ya, Yusuf akhirnya menjadi seorang pemimpin. Satu pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Yusuf. Demikian juga akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi apapun, kondisi apapun yang harus kita jalani ke dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena yakinlah, di dalam situasi yang seperti demikian, Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Itulah yang membuat kita terus bertahan. Kita bisa bertahan. Kita mampu bertahan. Karena kita yakin Tuhan akan menolong hidup kita. Seringkali kita gak bisa bertahan karena apa? Kita gak yakin gitu loh, ada orang yang menolong hidup kita. Kita gak yakin bisa melewati masa-masa sukar ini. Kita gak yakin bisa melewati masa-masa sulit ini. Tapi kalau kita yakin ada Tuhan yang menolong hidup kita, saya yakin kita semua bisa melewati semuanya itu. Inilah berkat yang kedua. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang setia kepadanya. Yang ketiga, ayat yang ke-23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Berkat yang ketiga adalah keberhasilan di dalam hidup. Siapa enggak mau sukses dalam hidup? Siapa yang gak mau berhasil di dalam hidup? Saya ingat dari kecil bapak saya berharap saya menjadi orang yang sukses, ya. Mama saya berharap saya jadi orang yang sukses, ya. Oleh sebab itu bapak saya ketika saya mau jadi hamba Tuhan, bapak saya yang paling sangat menentang saya untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Dia mau anaknya jadi orang yang sukses. Menurut dia orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Orang yang punya uang banyak gitu ya. Yang punya harta banyak. Nah bagi dia itu orang sukses. Makanya ketika saya memutuskan untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Bapak saya gak kasih. Ya, bapak saya bilang gak mau jadi apa kamu jadi hamba Tuhan. Kamu sekarang udah enak, udah bekerja. Ya, memang pada waktu Tuhan memanggil saya udah bekerja. Karena sebelumnya juga saya sudah kuliah. Sebelum saya masuk ke STT saya sudah kuliah terlebih dahulu. Saya sudah lulus gitu ya. Jadi saya sudah bekerja, jabatan saya sebagai sekretaris direktur pada waktu itu di sebuah bank di Jakarta. Ya, Papa saya lihat kehidupan saya udah enak gitu ya, udah nyaman gitu loh. Tapi saya tidak bisa menolak panggilan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin secara ukuran dunia, sukses adalah pekerjaan yang berhasil, banyak uang dan sebagainya. Tapi bagi saya pribadi, hidup saya yang sukses, hidup saya yang berhasil adalah ketika saya mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya. Itulah saya sukses, saya berhasil. Oleh sebab itu pada waktu itu saya mengatakan, Tuhan saya siap meninggalkan semuanya. Saya memenuhi panggilan-Mu menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa keberhasilan itu adalah seperti yang diajarkan dunia. Orang itu berhasil kalau dia berhasil di dalam pekerjaan. Orang itu sukses berhasil kalau dia berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Orang itu sukses kalau punya rumah yang megah, rumah yang mewah. Ya, orang itu sukses kalau bisa memiliki segalanya. Orang itu sukses kalau terkenal dan sebagainya. Tapi apa yang diajarkan dunia itu beda dengan apa yang diajarkan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita melihat bahwa orang sukses, orang yang berhasil di dalam hidupnya, itu adalah ketika Yusuf, ketika dia melakukan sesuatu, Tuhan yang membuatnya berhasil dengan cara Tuhan. Ya, orang itu bisa sukses dengan cara Tuhan. Orang itu dapat dikatakan berhasil. Oleh sebab itu kita melihat bahwa keberhasilan Yusuf
di dalam segala pekerjaannya adalah karena Allah. Semata-mata Yusuf berhasil itu karena Allah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai satu pemikiran bahwa di dalam hidup kita, bahwa keberhasilan kita bukan apa yang diajarkan oleh dunia ini, tetapi keberhasilan setiap kita itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Sama seperti ketika Tuhan membuat Yusuf berhasil di dalam hidupnya, Tuhan juga yang akan membuat kita berhasil di dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena apa? Orang yang berhasil, orang yang sukses itu semata-mata terjadi karena kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah berkat yang ketiga. Ya, ketika kita setia kepada Tuhan, percayalah kita menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil itu bukan hanya bicara mengenai pekerjaan. Kita bisa berhasil sukses di dalam membina keluarga kita. Kita bisa berhasil sukses di dalam hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita berhasil ya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu bicara kesuksesan di dalam hidup. Oleh sebab itu Tuhan akan berikan itu kepada kita ketika kita menjadi orang yang setia kepadanya. Bapak, Ibu sekalian, dunia tidak adil terhadap hidup setiap kita. Tetapi itu bukanlah satu masalah. Karena ada Allah yang setia. Sama seperti kehidupan Yusuf. Sepertinya dunia tidak adil terhadap Yusuf. Yang begitu baik, yang sepertinya sempurna. Ya, tapi dia harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam dirinya. Tapi kita melihat, walaupun Yusuf mengalami hidup yang seperti demikian, kita melihat bahwa keberhasilan hidup Yusuf itu menjadi nyata. Karena apa? Karena ada Allah yang setia di dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh terus meneguhkan akan iman kita. Boleh terus menuntun setiap kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena sudah tersedia berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berusaha untuk belajar setia kepada Tuhan. Percayalah pemeliharaan Tuhan ada bagi kita. Pertolongan Tuhan pasti dilimpahkan dalam hidup kita. Dan keberhasilan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Karena Tuhan yang melakukan itu semua bagi kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita menutup mata kita merenungkan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita boleh sama-sama dengar, yang sama-sama kita renungkan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, sungguhkah Engkau menemukan kami sebagai orang yang setia kepada Tuhan? Sungguhkah Tuhan di dalam hati kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan? Sungguhkah Tuhan Kau temukan kami adalah orang-orang yang setia? Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan akan firman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika Tuhan mengingatkan kita, mungkin Tuhan menemukan kita adalah orang yang mulai undur dari hadapan Tuhan.
kita tidak menjadi orang yang setia di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan keluarga, terlebih lagi kepada gereja dan Tuhan yang kita percaya. Hari ini mari kita ambil keputusan untuk kita tetapkan hati kita memelihara akan kesetiaan itu sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kesetiaan itu melebihi daripada apapun juga. Kesetiaan itu melebihi dari segala sesuatu di dunia ini Tuhan. Kesetiaan itu Tuhan begitu berharga untuk kami boleh pelihara, kami jaga di dalam hidup kami. Mari Tuhan tolong kami, jadikanlah kami terus orang-orang yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga sungguh berkat-berkat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap kami, menyempurnakan akan firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan tetap setia kepada kita. Pada minggu yang akan datang kita tetap akan bersama-sama menjalani akan ibadah online seperti biasa jam 7:30 atau 7:30 dengan tema Rumahku di Sanalah, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Nah saudara, tetapi ada juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei yang akan datang, yaitu pada hari Kamis. Kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Yesus sungguh anak Allah, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Nah saudara, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis pada pukul 17 atau pukul 5 sore. Saudara tetap setia, tetap ambil bagian di dalam ibadah, baik meskipun di dalam online, ibadah online tetap kita mengajak kepada saudara untuk tetap beribadah. Dan yang kedua, saudara, saya menghimbau kepada saudara juga untuk tetap mengikuti akan doa malam yang kita lakukan setiap malam pada pukul 8 malam atau pukul 20. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tiba di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian doksologi ayat yang ketiga, dan setelah itu kita akan menerima doa berkat dari hambanya, dan kita akan menutupnya dengan pujian amin, amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh mengingatkan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami, ke dalam rumah tangga kami. Kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian. Mulai pagi ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.